Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun didengarkan. Hello guys, apa ya bacanya apa? Kita sebutnya apa nih? Smart people, apa saudara-saudara? Apa kak? Bruce Atau kakak, keluarga mami, keluarga Indonesia, ya pokoknya itulah. Kita mau membuat video ini tentang homeschooling. Bagaimana sih homeschooling itu? Karena kebetulan kita mau homeschooling nih, akan menjalankan homeschooling untuk si kakak ini. Dia mau homeschooling mulai hari Senin besok. Kita mau homeschooling. adik juga. Oh, adik juga. Kakak Tosi. Kakak Tosi ini juga mau homeschooling dia. Kita mau homeschooling. Dan pengalaman kita sebelum memutuskan untuk homeschooling ini, kita agak kesulitan nih. Ada beberapa sih memang video yang bisa kita lihat atau info-info yang bisa kita dapatkan di internet gitu tentang homeschooling. Tapi coba deh kita mau buat juga homeschooling 101 gitu. Homeschooling yang buat yang benar-benar belum pernah paham homeschooling itu apa gitu kan. Kita mau coba kasih info di sini gitu. Mau sharing ya. Sebelum sharing kita mau perkenalkan diri dulu gitu. Pertama saya itu adalah Dedi ini adalah seorang pegawai negeri sipil di salah satu pemerintahan gitulah, pada intinya seperti itu. Pindah-pindah kerjanya tiap berapa tahun sekali pindah gitu. Mami silakan. Saya Melami Dian, ibu rumah tangga, mengikuti kemanapun suami ini pergi. Jadi sebelum menikah Mami Dian ini kerja gitu kan di pegawai swasta gitu lah. Kemudian menikah dengan saya dan saya harus pindah-pindah selama 13 tahun ini, udah pindah ke 3 kota, 5 kantor dan 3 kota gitu. Jadi mesti ikut kemana aja suaminya pergi. Jadi berhenti deh jadi ibu rumah tangga. Pertama-tama ibu rumah tangganya Facebookan terus apa gitu kan, lama-lama akhirnya bisa drakor lama bisa menemukan apa passionnya rajut-merajut, kemudian memasak gitu kan, jadi duit juga lumayan. Terus udah gitu Mami, terus lanjut. Ini anak pertama siapa namanya? Nama saya Hidegawa Dekapcar. Saya sudah lulus SD dan sekarang ingin memasuki kelas 1 SMP ya. Kalau yang ini? Yang ini? Kecil? Siapa namanya? Kecil ya Allah. Kakak yang kedua ini siapa namanya? Kakak Tosi. Kakak Tosi sekarang umur berapa ya? 1, 2, 3, 4, hampir 5 tahun. Gimana 5? 5 tahun gimana? 5 tahun. Kakak Tosi ini sekolahnya kelas berapa sih sekarang? TKA. Tosi udah TKA. Nah ya ini, jadi dua anak ini, kakak 1 dan kakak 2 ini dua-duanya mau homeschooling gitu. Mulai hari Senin kita mulai homeschooling. Kenapa sih kita memutuskan akhirnya homeschooling? Ya karena keadaan sih, sempat beberapa tahun yang lalu gitu kan, sempat membahas diskusi gitu kan, homeschooling itu gimana sih yang pertama kali. Ini apa kita masukin homeschooling aja? Saya yang pertama kali enggak, big no, karena menurut saya dulu gimana nanti sosialisasinya. Saya paham sih sekolah sih ya begitu gitu, tapi yang penting di sekolah itu menurut saya adalah pertemanan gitu. Nanti biasanya teman SD tuh sampai tua nanti ada beberapa yang tetap jadi teman gitu. Saya maunya tetap punya teman kayak gitu, punya kehidupan sosial gitu. Jadi waktu itu sih enggak banget gitu homeschooling buat saya, tapi bukan sejalan waktu juga sih, tiba-tiba mendadak situasi dan kondisi suddenly ada COVID ini, mau nggak mau ya alternatifnya itu homeschooling. Karena kita ini beda gitu, keluarga kita punya sedikit kelebihannya adalah dia bertiga 1, 2, 3 ini, kecuali saya punya permasalahan kesehatan yang katanya kalau misalnya sampai kena COVID itu agak susah gitu, agak ribet gitu. Jadi untuk menjaga jangan sampai kenapa-kenapa, jadi
ikhtiar kami. Iya, ikhtiar kami Ikhtiar kami melockdown diri sendiri di rumah gitu kan. Ya begitu, karena bertiga ini ada something lah, ada masalah kesehatan gitu. Jadi nggak sama kayak keluarga lainnya, dan hal itu menyebabkan yang berdua ini nggak boleh keluar rumah gitu. Jadinya gimana kalau mau sekolah gitu kan? Kita tuh dari bulan apa? Maret ya? Bulan Bener-bener Maret, keluar di rumah ya? udah sama sekali nggak keluar kecuali ada Ini. kepentingan banget gitu kan. Kecuali saya mesti kerja atau mami mesti cari belanjaan yang terpaksa banget mesti mami keluar gitu baru keluar. Dan dua ini nggak boleh keluar sama sekali, jadi mau nggak mau ya itu sekolahnya dilanjutkan dengan cara homeschooling gitu. Dari bulan Maret itu kita udah mulai cari-cari info gitu, dari sini ke sana ada teman yang memberitahu gitu homeschooling ini homeschooling itu, cari di internet gitu kan, dan beberapa kita temukan gitu homeschooling yang ada di kota kami itu kurang memuaskan sih memang, maksudnya kami loh. menurut kita gitu kan kurang memuaskannya. Ada yang bagus tapi kok mahal banget Dari gitu segi kan. materinya kok harga biaya ya, Biaya. biayanya kok melebihi dari Beyond expectation. sekolah di kelas gitu loh, sekolah Kita normal duit sih gitu. punya, cuma kurang gitu. Jadi nggak jadi ke situ gitu. Kalau duitnya nggak kurang sih ya mungkin bisa ke situ gitu. Cuma ya nggak apa-apa. Ada juga yang beberapa ya cuma memfasilitasi untuk pendidikannya aja gitu. Nanti kita jelasin lebih lanjut homeschooling itu. Tapi pada intinya kenapa kita homeschooling? Karena kondisi keluarga kita memang mengharuskan. Jadi mau nggak mau ya ikut homeschooling. Mungkin kalau keluarga lain yang tetap mungkin masih ragu gitu, masih ragu nih homeschooling kayak gimana, dan kemudian tetap nggak bisa atau nggak mau homeschooling dan ikut sekolah kayak biasa, ya itu pilihan masing-masing sih. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk kalau menurut kami sih. Kebetulan kami memang terpaksa memilih gitu, mau nggak mau, nggak memilih sih, ini mau nggak mau gitu. Kalau milih kan bisa kesini bisa kesana kan, emang mau nggak mau mesti homeschooling gitu. Dan akhirnya ya pilih homeschooling gitu. Terus ya kayak gitu homeschoolingnya kayak gimana gitu. Pertama-tama ya bingung, kita cari tahu homeschooling itu apa sih gitu kan. Mami yang paling bingung tuh mami, karena kan saya pertama kali cari-cari gitu akhirnya tahu gitu, tapi belum saya sampaikan gitu kan. Justru sebenarnya sekarang malah yang saya yang agak Yang lebih sering cari-cari informasi gitu. ya sekarang iya, cuma pada saat ini si Dedi ini ngasih info, kenapa kita homeschooling aja, justru saya agak kurang loh, homeschooling jadi agak kurang setuju ya. Waduh, homeschooling ya harus ya gitu. Tapi makin kesini makin akhirnya saya baca-baca info, cari-cari info, oh ya memang berusaha untuk kami jalani juga lah gimana homeschoolingnya gitu, pelan-pelan. Dan itu sudah dimulai trialnya sih sebenarnya Ya udah beberapa minggu terakhir sih. beberapa minggu terakhir itu sudah kami mulai sedikit, terutama untuk yang pengembangan karakter ya. Iya, jadi homeschooling itu apa sih gitu kan? Homeschooling itu bukan mindahin sekolah ke rumah. Bisa juga sih awal-awal seperti itu, kayaknya sih seperti itu. Jadi nanti ngajarin anaknya siapa? Kan pertanyaan yang biasa sering ini kan ini. Kebetulan kalau keluarga ini kan maminya di rumah gitu kan. Jadi dia yang paling aduh nanti yang jadi guru mami dong yang ngajarin mata pelajaran sekolah itu nanti mami dong gitu kan, cari buku apa gimana, tidak mampu gitu, ternyata ya nggak begitu gitu. Jadi homeschooling ya beberapa metode sih, kita juga belum begitu tahu gitu, tapi kita akan mencoba nih homeschooling. Jadi nanti kita ceritain deh perjalanan kita homeschooling itu kayak gimana. Tapi sampai saat ini yang kita jalanin itu adalah kita pertama kali yang mesti dilakukan adalah cari PKBM. PKBM itu apa sih? Jadi di Indonesia ini ada tiga cara memperoleh pendidikan. Yang pertama itu pendidikan formal seperti sekolah pada umumnya gitu. Kakak masuk SMP negeri. Nah kemudian padahal bisa sih sebenarnya si kakak nih masuk SMP negeri di kalau berdasarkan sistem sekarang ini zonasi ini di dekat rumah kita ada SMP negeri yang lumayan bagus gitu. Sebenarnya udah dari awal mau ke situ gitu, cuma sudah sampai kita ngurus kakak segala macam pindah, karena kan kakak saya bukan di kota ini. Terus begitu mau masuk SMP, wah buru-buru pindahin gitu untuk bisa masuk ke SMP negeri. Nah yang pertama itu SMP biasa, misalnya kalau kakak ini kan SMP negeri, yang pertama pindahnya masuk ke SMP negeri.
yang pilihan kedua yang sarana pendidikan itu adalah yang ini nih yang kita ambil nih. Dia melalui jalurnya PKBM. Ada lembaga belajar mandiri. PK-nya apa ya? Kalau tahu PK-nya pokoknya BM-nya itu belajar mandiri. Jadi ada beberapa lembaga di suatu kota biasanya ditunjuk gitu atau mengajukan diri ke pemerintahan untuk mengadakan pendidikan belajar secara mandiri. Jadi nggak ada gedung sekolahnya, nggak ada. Jadi belajar sendiri di situ gitu. Nanti apakah kemudian sama nih diakui sama pemerintah, sama negara atau dengan yang lainnya, instansi lainnya diakui gitu. Ada aturannya yang mengatur, ada undang-undangnya mengatur bahwa memang kalau dari PKBM itu sama, setara sama sekolah biasa gitu. Bedanya memang caranya aja, cara pendidikannya aja yang berbeda gitu. Jadi nanti kalau pada saat ujian semester nanti kakak tetap ada Tetap ujian. ada ujiannya, ulangannya ada nanti. Jadi seperti itu tetap ada. Yang ketiga itu kursus pendidikan khusus yang informal gitu. Yang macam-macam kursus bahasa Inggris atau apa segala macam itu diakui berupa ijazahnya aja gitu. Tapi nggak setara dengan kayak PKBM atau sekolah formal yang pada umumnya gitu. Jadi ada 3 tuh. Dan yang kita bahas ini kan yang dari PKBM ini, yang homeschooling ini. Jadi yang pertama kali mesti kita lakukan adalah cari info. Kalau misalnya sudah memutuskan ya, misalnya udah musyawarah dulu, pertama musyawarah dulu nih kita harus diskusi, nggak cuma yang mau ini homeschooling nih, kira-kira begini mau nggak gitu. Jadi mesti tanya juga Jadi anaknya. nggak cuma kita putuskan sebagai orang tua, nggak cuma kita oh ya kamu harus ini di sini, kamu harus enggak, tapi Dikasih tahu juga gitu homeschooling tuh kayak gimana, positif, cara negatifnya. belajarnya kayak gimana, cara belajarnya di rumah gitu kan. Jadi mesti anaknya mesti mandiri juga, mesti tahu juga gitu, jangan ketergantungan sama ibu bapaknya gitu. Dia juga mesti aktif untuk belajar sendiri gitu. Nanti ada jam-jamnya dia mesti belajar ya belajar, mungkin kayak kalau gitu ya. menurut yang info yang kita cari ya, info itu orang tua itu kayak sebagai fasilitator, Jadi sama kayak mungkin pengarah dan mungkin kepala sekolah iya, mungkin kepala ya. sekolah bisa jadi juga. Guru BK lah, guru BK. Oh iya belajar kayak gitu. Apa juga gitu juga sih. Gitu Oh, sih. Jadi, mengingatkan dan mengarahkan. Saya rasa seperti itu. gitu ya. Jadi seperti itu sih. Dan PKB ya, pertama kali mesti musyawarah, kedua cari PKBM, dan tadi kita udah jelasin juga, kita udah cari-cari di kota ini dan belum ketemu yang pas menurut kami gitu kan. Terus ketemunya malah di kota lain, satu jam lah dari sini, dan bisa gitu. Dan di kala pandemi ini bisa dilakukan. Jadi misalnya di kota kalian nggak ada PKBM, cari yang di kota lain. Sekarang dalam masa pandemi ini bisa sih kayaknya, karena pembelajarannya full secara online gitu. Kalau dulu mungkin PKBM ini mengadakan kumpul gitu seminggu sekali, misalnya mau ada komunitas apa, mengadakan pertunjukan musik atau pertunjukan seni atau apa gitu. Dan karena kebetulan di tempat yang kita pilih ini, selain pelajaran dia sekolah, pelajaran matematika gitu, IPA, IPS, dia ada sosial student club gitu, ekskul lah gitu kan, ekstrakurikuler semacam ekskul bisa dipilih secara online ya. Secara online juga. Jadi dia mau ikutnya apa? Kakak ikutnya apa kemarin Kak milihnya jadi Kak? Aku kemarin itu ikutnya apa tuh, antara satu ya sinematografi, habis itu sama syuting video gitu ya. Terus habis itu yang kedua astronomi. Bahas apa kemarin astronomi? Jadi udah sempat ikut ya beberapa minggu gitu, sempat ikut student clubnya ya. Beberapa Zoom meeting ya. Ya Zoom meeting. Bahas apa astronomi? Astronomi itu bahas kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi. Iya, yang dipengaruhi oleh astronomi. Jadi bahasnya gitu, ada yang ngasih materi, ada yang apa? Yang ada moderatornya gitu, lewat Zoom gitu ya kayak kemarin. Jadi via Zoom, jadi ada yang nerangin tentang segala macam itu. Nanti mungkin ke depan ada tugas-tugas juga gitu kayaknya. Ada ya. Lagi kita sendiri belum ngalamin sih, baru ngalamin. Jadi kita try out kemarin sih jatuhnya. Jadi ada banyak juga ya, selain itu ada bahasa Inggris,
Ada bahasa Jepang, English club, bahasa Jepang, terus apa lagi? Math club gitu-gitu ya, Iya. klub matematika, science club gitu-gitu. Seni musik juga ada ya. Ya. Seni musik, Iya. terus seni drama juga ada. Nah, ada beberapa PKBM yang memang memfasilitasi kayak student club kayak yang kakak ikutin ini. Ada juga beberapa PKBM yang cuma menyediakan pembelajarannya ya, ini ada materi nanti ujiannya tanggal sekian. Nah itu tergantung kecocokan apa keluarga masing-masing, Iya. kecocokan anak masing-masing mau ikutnya yang sebelah mana gitu. Kalau kami memutuskan kayaknya seru juga nih kalau ada student clubnya gitu. Jadi selain apa anak bisa belajar yang formal, dia bisa juga nih ada keseruan-keseruan lain yang sesuai dengan minatnya dia gitu. Kalau minatnya di mana bisa ikut di situ gitu. Lebih ke situ sih kalau kalau itu yang mesti pertama kali dijalanin itu. Iya. Terus nanti belajarnya gimana nih? Nanti apa maksudnya yang belajar formalnya IPA, matematika gitu caranya gimana Kak? Kamu udah tahu belum? Apa? Belum sih. Belum sih. Belum Belum. belum mulai. Belum. Kayak kami benar-benar Tapi kemarin udah dikasih tahu sih tata caranya itu kemungkinan secara teori mungkin secara teori sudah udah. diberikan pengarahan ya ibaratnya. Lewatnya ada dia secara daring setara daring itu dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Kementerian Pendidikan nanti ada jadi masuk belum sih kamu kan karena belum terdaftar Iya. namanya. Jadi ada setara daring masuk ke situ untuk yang pendidikan formalnya matematika, IPA, IPS nanti ada materi-materi, ya. ada buku-buku digital gitu kali ya mungkin ya atau belum tahu juga sih kayak gimana cuman lewatnya situ. Begitu sudah masuk ke setara daring itu nanti kemungkinan lewat situ nanti ada tugas-tugas nanti bisa dikumpulkan gitu mungkin ini kayak gitu sih Kak jadi baca mungkin nggak tahu juga sih belum tahu nanti kita kabari lagi deh apa caranya gimana Itu bayangannya kan, sih itu kan gitu dari ya. itu kan memang yang dari lembaga Mm-mm. PKB-nya. Jadi yang untuk formalnya tuh nih buat yang secara akademis lah ya kita melihat dari akademisnya. Cuma kan yang namanya homeschooling itu kan nggak hanya kita tuh sudah di namanya homeschooling kan tidak melulu soal akademis. Malah akademisnya ya udah nggak usah terlalu difokusin gitu. Juga tetap perlu juga sih iya, kadang. Tapi kan kita nggak terlalu kayak sekolah biasa dikejar-kejar gitu tugas tiap hari apa gitu PR. Ini ada PR dulu nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita belum tahu. Mungkin ada sih kali tapi ngumpulinnya nggak set PR sekarang terus besok kumpulin gitu nggak juga kali ya. Tapi tetap PR-nya beda gitu. Nggak tahu juga sih. Terus itu yang dari setara daringnya itu terus tadi ada student club gitu. Sementara ini kami juga coba-coba sih si kakak ini ada beberapa proyek tersendiri gitu untuk dia pribadi misalnya proyek belajar bikin apa PowerPoint atau Excel gitu-gitu mulai kalau saya ngajarinya yang saya tahu aja gitu sesuai dengan pekerjaan saya terus kemarin juga belajar sama maminya belajar masak bikin kue ada proyek nanti mungkin bisa jualan kue-kue atau apa yang lain gitu karena misalnya bikin kue nih jadi satu proyek itu anak bisa belajar banyak hal gitu ada misalnya kalau bikin kue kan ini kuenya dibikin gitu bikin kue jadi aduk selain belajar matematika juga ya jatuhnya ya jadi satu kue butuhnya berapa kalau misalnya nih misalnya kita mau bikin apa ya kemarin kita rencana mau bikin apa red velvet ya itu sebenarnya red velvet itu ada sejarahnya jadi nanti kakak mencari sejarah bermulanya itu kenapa bisa ada red velvet itu kenapa itu tuh ada sejarahnya terus selain sejarah juga bisa masuk akuntansi juga jadi kita hitung nih bikin kue ini butuh biayanya berapa nih beli apa aja terus dia sendiri yang kita coba untuk nih cari di marketplace gitu kan cari sendiri butuhnya loyang misalnya loyang dia sendiri coba beli pakai handphonenya sendiri beli loyang lewat marketplace gitu itu juga untuk mengajarkan hal seperti itu itu yang kita lakukan secara keluarga sih jadi itu belum ada di PKBM-nya belum tapi kita coba yang kita coba lakukan seperti itu yang setahu kita aja gitu kayaknya apa yang kira-kira bisa gitu kayak gitu karena saya ngajarinnya akuntansi begini coba bikin sendiri jurnal matematika ngajarin rajut belum seperti itu sih yang gambaran umum untuk homeschooling jadi cari PKBM terus musyawarahkan sama anak gitu
ketahui dulu keluarga kita kayak gimana gitu, yang bisa kita lakukan metodenya kayak pada akhirnya apa metodenya gitu. kan Beda-beda sih kayaknya. beda-beda, Jadi kalau baca-baca iya. itu ada macam-macam tergantung keluarga kayak tergantung gimana. dari Tapi keluarganya. yang agak susah itu memang karena lagi ada pandemi seperti ini, sebenarnya kalau homeschooling itu dia harusnya untuk apa, komunikasi sama orang lain itu dia harusnya ikut klub apa gitu, misalnya dia sukanya basket gitu kan, harusnya dia ikut klub basket, masuk basket gitu, atau main sepak bola dia ikut Salah sepak satu bola, bentuk dia bentuk untuk cari temen, sosialisasi Heeh. sama orang lain tuh di situ sebenarnya kan gitu, sama ngobrol-ngobrol juga kan, ketemu orang lain di situ. Tapi ya karena lagi-lagi ada pandemi seperti ini, mungkin beberapa keluarga atau beberapa orang masih berani keluar gitu ya, itu sih masing-masing gitu. Tapi kalau di kami memang nggak bisa gitu, Kami sangat sangat menjaga. menjaga, bukannya sosokan apa, tapi memang Tapi beda ikhtiar, beda 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 konsep, keadaan, beda kesehatannya kan beda, situasi kesehatannya beda gitu. Jadi di situ. Kakak gimana pendapatnya ikut homeschooling ini? Ya kalau sejauh ini masih enak-enak saja sih. Ya, karena Masih belum terlalu itu, santai aja. tapi ya nggak tahu kedepannya kan Ya mungkin ada ini depannya juga. mungkin udah serius lagi. Belajar ya belajar gitu, yang mesti dipelajari dipelajari. dan semua hal enaknya kalau di homeschooling itu, kalau yang saya lihat Yang kita alami minggu berapa ini, minggu ini ya. memang semua hal itu bisa dipelajari. Semua hal apa tadi itu, pengembangan diri, pengembangan karakter gitu ya. Ada beberapa minggu ini anak-anak diajarkan untuk apa ini, berkontribusi dengan mandiri. kontribusi di dalam rumah itu seperti apa gitu kan. Biasanya nggak pernah Biasanya ngepel nggak, gitu kan, biasanya nggak pernah nyuci baju. Ya. Yang ini udah mulai nih udah nyuci mulai baju, bisa ya, ngepel nyuci ganti-gantian. baju. Jadi seminggu Jemur. ini kerjanya apa untuk di rumah, kontribusi di rumah apa. Yang kecil ini lagi main nih, sini nongol dikit di kamera. Tosi Nah, kalau yang Bantuin kecil apa? ini dia bantunya cuma karena masih belum udah merasakan lah jadinya. kadang-kadang bantuin ngepel, tapi Suka-suka ngepelnya dia ya. bagian teras doang di depan. Itu kalau ingat, kalau lagi mau Jemur. jemur baju itu juga kadang-kadang gitu, kalau lagi pengen ya yang gak enaknya kadang ya gitu, kadang masih suka ngotot-ngototan sama yang ini gitu kan, ini kerjaan ini, dia masih malas-malasan ya, berantem gitu kan, gitu ya. Karena kan namanya Ya wajar sih, pembiasaan. gitu. Misalnya dia masih bangun, masih ngantuk-ngantuk, udah waktunya ngepel, woi ngepel gitu, masih diomelin gitu kan, nggak diomelin juga sih ya, lama-lama sadar sendiri kayak gitu sih. Moga-moga Jadi ya, moga-moga menyadari untuk hak kewajibannya kakak. ini yang kecil juga yang kan lebih kecil kamu daripada kakak. Ini kan Yang kakak kecil kedua. tapi udah kakak Tosi. Ini kakak pertama, ini kakak kedua deh. Juga sekolah ya. Besok Senin udah mulai sekolah apa? Masuk mana? TKA. TKA. Kalau bu guru mami di rumah aja ya belajarnya ya. Yes. Karena apa? Nggak boleh keluar, kenapa? Ada virus corona, oh gitu. Jadi kalau ada virus corona nggak boleh keluar. Oh, nggak boleh, di rumah aja, nggak kelihatan kalau mana. Oh gitu ya. Tosi gimana kalau belajar sama mami? Nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa ya. Belajar apa dari kemarin? Ini udah mulai belajar juga dari kemarin di rumah, kita coba seminggu 2 minggu. Jadi belajar Lego ya, bikin Lego juga belajar gitu kan. Terus apa, ngecat dia suka apa gitu. Kalau situ mungkin sih. ada lagi yang dikhawatirkan sama orang-orang gitu ya, maksudnya nanti pelajaran tata krama, pelajaran apa agamanya gimana gitu kan. Nah itu jadi tanggung jawab orang tuanya sih kayaknya ya, kalau hal itu tata krama dan lain-lain itu jadi tanggung jawab orang tua masing-masing ya. Mau nggak mau kita mesti meluangkan waktu untuk ngajarin yang kayak gitu juga, agama dan lain-lain. Tapi nanti si kakak dapat agama juga, kayaknya harusnya dapat sih ya. Nanti kalau kita kasih tahu lebih lanjut pendidikan agamanya ada nggak di tapi untuk sementara ya kadang belajar sama ini jadi atau belajar sendiri. Kalau kakak sebenarnya sih sudah bisa ya. Kalau ini juga yang kakak kedua ini pagi-pagi kadang belajar doa sama mami, belajar ngajian malamnya sama dedinya. Ya bagi-bagi aja sih kalau kayak gitu ya semuanya. Ya oke. Mungkin sementara itu dulu karena kita memang belum
belum ngalamin banget baru awal. Dan ini mungkin misalnya ada yang kalau mau tahu awal banget gitu kan kayak gimana ya kurang lebih kayak tadi yang kita ceritain sih. Jadi mesti mesti memang koordinasi dulu sama anaknya, mesti cerita dulu nih karena ada virus ini, misalnya kita kalau kita homeschooling kayak gimana, atau kedepannya mungkin masih khawatir, atau mungkin memang udah enak nih kayaknya homeschooling, bisa homeschooling, ya udah homeschooling ya kayak gitu. Jadi pertama kali tadi setelah oke nih homeschooling yang mesti dicari PKBM, kita butuh PKBM-nya di mana gitu kan nanti, karena PKBM itu kuncinya supaya dia terdaftar dan bisa dapat ijazah gitu. Nanti kalau misalnya kakak nih misalnya sampai SMP homeschooling terus, nanti ada ijazahnya, ijazah SMP. Kemudian kalau misalnya kakak mau SMA-nya SMA biasa nggak homeschooling ya bisa, karena ada ijazahnya juga, ijazah SMP-nya itu. Jadi model kejar paket gitu kali ya kalau zaman itu ya, kejar paket. Atau kalau misalnya coronanya udah ada antivirusnya atau udah ada vaksin atau udah obat gitu, nanti kelas 2 atau kelas 3 misalnya kakak mau pindah ke SMP biasa bisa gitu. Nanti ada prosedurnya kayak gimana, Tapi kalau mesti misalnya dites kakak dulu. sudah enjoy dengan homeschoolingnya ya kita nggak masalah juga. Mau lanjut juga tetap itu serah anaknya sih, tapi kayaknya sih ya nggak tahu juga ya, lihat nanti. Mudah-mudahan sih semakin cepat coronanya pergi semakin enak sih. Pun kalau misalnya tetap homeschooling dia bisa ikut klub-klub yang lain, bisa keluar yang lain gitu. Oke, gitu dulu. Semoga membantu yang mau tahu tentang homeschooling. Sehat selalu. Semoga virus corona tetap hilang. Pendidikan bisa jalan-jalan ya. pendidikannya bisa lancar gitu kan. Pokoknya gitu deh. Sampai ketemu nanti kita cerita-cerita lagi tentang homeschooling atau macam-macam kegiatan di rumah yang mau di khusus rumah. Kegiatan yang anak seusia Tosi ini kan kadang butuh Kayak gimana nanti kita cerita lagi. Kalau misalnya mau tahu di rumah ngapain aja yang tanpa harus orang keluar. tua bingung, aduh gimana ya biar anak-anaknya ini nggak handphone terus, nggak ini terus. Ya sama ini masih handphone terus sih, tapi iya ya sih memang. ada Tapi kegiatan mengurangi lah gitu kan. Oke, sini dulu Tasik, kita bye-bye dulu. Oke, begitu ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, pendidikannya tetap terjaga. Sampai jumpa, ketemu lagi. bye. Indonesia. Apa lagi teman-teman, guys, bye bye. Bye.